Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Widianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 3 dengan NIM 2017230031. Saya sebagai peserta ujian UKIN 2023 akan melaksanakan video pembelajaran yang berjudul Perilaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi kelas 10 di Madrasah Aliyah Nurul Huda Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya kalian hari ini? Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita laksanakan dengan berdoa. Silakan kepada Ananda Rehan untuk memulai memimpin upacara. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, sekarang Ibu mau tanya, siapakah hari ini yang tidak hadir? Ada? Ilham, Bu. Siapa? Ilham. Siapa lagi? Kenapa? Katanya sakit. Oke, ya baik, cuma 2 ya yang tidak ada. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita supaya ada semangat belajar, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Ice breaking itu melatih bagaimana kalian konsentrasi. Ya, silakan. Ada yang mau maju? Ya. Ayo. Ayo. Silakan, maju. Sebutkan warna-warna di bawah ini dengan benar. Ayo, Alika maju, silakan. Alika maju. Kemudian siapa? Dari sini. Rehan majuan. Ayo. Ayo cepetan. Yuk, Rehan, sebutkan. Apa? Yo. Ayo maju dulu dong, maju dulu. So. Maju ke depan. Kamu itu pegang. Pegang. Ya, tuh. Kuning, hijau, ungu, Terus? biru, merah, Ya. Terus? hitam, merah, ungu, biru, peach, hitam. Betul? Betul. Ada lagi yang mau maju? Ya, Ra, maju Ra. Kenapa tadi gak bawa kacamatanya? Kuning, hijau, ungu, biru, merah, emas, hitam, Ya. merah, ungu, biru, peach, hitam. Oh ya, terima kasih. Ya, berarti sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kemarin kita belajar tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Hari ini kita belajar tentang peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Baik. Ya, kita belajar tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi kelas 10 semester 1 ya. Yang pertama, menurut kalian, apakah gambar tersebut sebagai pelaku ekonomi? Iya. Ya. Apa iyanya? Kenapa dia sebagai pelaku ekonomi? Belanja, apalagi? Membeli barang. Untuk apa? Untuk kebutuhan ya. Oke. Nah, ini pengertiannya ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan setiap manusia dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia akan terus melakukan kegiatan tersebut seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan manusia dan terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Nah, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 di sini ya. Ada yang namanya produksi, ada yang namanya konsumsi, ada yang namanya distribusi. Ya.
Produksi berarti dia menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, ya. Konsumsi itu adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Siapa pelakunya? Nah, pelakunya itu disebut adalah konsumen, ya. Sedangkan distributor adalah penyalur. Penyalur apa? Penyalur semua kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia. Lanjut ya ke dua. Nah, apa tujuan kegiatan ekonomi? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Dan yang keempat, mempertahankan keseimbangan lingkungan. Lanjut. Nah, siapa saja pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi itu terdiri ada 4. Yang pertama adalah RTK atau rumah tangga konsumsi atau keluarga. Yang kedua adalah RTP atau rumah tangga produsen. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Yang keempat adalah rumah tangga negara. Oke, lanjut ya. Yang Nina, ini adalah pelaku-pelaku kegiatan. Ya, pelaku kegiatan itu seperti yang tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah RTK. RTK di sini dia sebagai konsumen, ya, sebagai pemakai dan juga sebagai penyedia faktor produksi. Kemudian RTP. RTP itu adalah rumah tangga produsen. Jadi dia tidak hanya sebagai pembuat, tapi dia juga sebagai konsumen. Konsumen untuk apa? Pada saat dia menghasilkan produk, kan kita membutuhkan bahan-bahannya. Nah, dia juga termasuknya sebagai konsumen. Terus yang ketiga adalah pemerintah. Ya, pemerintah di sini bisa sebagai distributor, bisa sebagai pengatur, ya. Kemudian sebagai pengambil kebijakan fiskal, kebijakan harga beras naik, ya. Kemudian semua naik. Nah, itu kebijakan semuanya oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri ini tercakupnya adalah sebagai produsen, sebagai konsumen, ada yang disebut dengan ekspor dan impor. Lanjut ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu 1. Terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, antara lain adalah pendapatan individu, harga barang, tren pasar, presensi konsumen, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kemudian konsumsi juga merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabelnya adalah ini. 1 adalah faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi itu terdiri dari faktor pendapatan rumah tangga, kemudian kekayaan rumah tangga, yang ketiga jumlah konsumsi tahan lama, kemudian ada tingkat bunga ekonomi. Kalau pada faktor non ekonominya itu adanya budaya atau tradisi yang biasa makan di rumah, kita berubah menjadi makan di rumah makan, di kafe, nongkrong, itu adalah faktor non ekonomi. Dan yang terakhir adalah faktor demografi atau faktor kependudukan. Nah, faktor kependudukan itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dengan komposisi penduduk. Nah, itu adalah materi kita hari ini, ya, yang akan kita pelajari. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat video pembelajaran berikut ini. Oke? Jumlah si miskin dan si kaya di tanah air meningkat secara eksponensial sejak reformasi 1998. Melesat paling cepat di antara seluruh negara di kawasan. Hal ini tercermin dari olahan data publik kepemilikan dana pihak ketiga perbankan yang dilansir setiap bulan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikombinasikan
dikombinasikan dengan data kepemilikan rekening versi Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI, di mana sebanyak 4.000 triliun lebih atau sekitar 53% dari total DPK perbankan hanya dimiliki oleh 0,02% populasi penduduk Indonesia. Jurang si miskin versi uang simpanan ada di klaster BPK perbankan sebanyak 1.000 triliun yang dimiliki secara keroyokan oleh sekitar 170 juta orang atau setara 63,05% populasi, di mana rata-rata isi simpanannya tidak sampai 6 juta rupiah. Jurang paling dalam dari yang terdalam atau boleh dikatakan miskin sekali versi tabungan ini adalah kelompok keempat yang dihuni 97 juta orang dengan tidak memiliki rekening bank sama sekali. Hidup rakyat paling susah ini setara 36,13% populasi penduduk yang tidak memiliki masa depan finansial sama sekali, rentan karena pendapatan sehari-hari cuma habis tanpa sisa untuk biaya makan dan kebutuhan lain tanpa bisa menyisihkan untuk tabungan. Badan Pusat Statistik mengungkapkan angka kemiskinan yang mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia yang mencapai 0,388 per Maret 2023 semakin jauh dari target Presiden Jokowi yang mengharapkan Gini rasio Indonesia turun menjadi 0,374. Jika dilihat lebih dalam, kesenjangan terjadi multidimensional ada di mana-mana. Misalnya saja pada sektor padat karya yakni pertanian, perdagangan, manufaktur, serta sektor makanan dan minuman rata-rata bergaji 2,4 juta rupiah per bulan, sementara 30% buruh atau sekitar 41,2 juta orang pada 13 sektor padat modal dengan skill intensif bergaji 3,6 juta rupiah per bulan. Kesenjangan juga terdapat pada perolehan upah menurut jenis kelamin di Indonesia. Pada 2022, rata-rata upah buruh laki-laki 22,09% lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan. Upah buruh laki-laki sebesar 3,33 juta rupiah, sementara buruh perempuan meraih penghasilan senilai 2,59 juta rupiah. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan, ada sejumlah faktor penyebab ketimpangan ekonomi. Penyebabnya adalah satu, kalau kita lihat ketimpangan ekonomi. Ya, kita cut ya. Berarti kan sudah selesai. Nah, kita masuk ke aplikasi. Siapkan HP kalian, ya. Kita masuk ke aplikasi. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran. Ya, silahkan dari aplikasi tersebut kalian boleh kita berdiskusi. Silakan sudah dibagikan linknya kan? Ya, silakan diisi. Pakainya Skynote ya. Kan di HP-nya ada kan? Tinggal diisi aja. Sudah? Belum ada yang masuk ya? Ya. Dari hasil video pembelajaran tadi apa yang kalian pahami? Silakan kemukakan pendapat kalian. Nomor 1 dulu yang kalian jawab. Ya. Tadi sudah? Ayo. Oh ya, silakan. Alika kemudian di bawahnya. Ya. Ayo nomor 1 dulu dikerjakan. Dari hasil video pembelajaran tadi apa yang kalian pahami? Silakan kemukakan pendapat kalian. Enggak, boleh sendiri-sendiri aja kalau ini mah. Tanya, sok, boleh. Ya, itu menurut siapa? Alika. Alika mengatakan bahwa upah buruh laki-laki lebih besar daripada upah buruh perempuan. Oke, yang lainnya? Siapa lagi? Ya, perbedaan antara si miskin dan si kaya. Ketimpangan ekonomi menurut keuangan simpanan perbankan. Ya, betul. Apalagi? Lanjut ke nomor 2. Masalah-masalah apa yang timbul dalam video pembelajaran tadi? Ya, Vanessa. Vanessa, apa ini?
Ya, perbedaan gaji buruh dan laki-laki. Pertanian, perdagangan, faktor ekonomi. Ya, apa lagi? Sudah? Oke, yang terakhir adalah ini. Solusi apa yang pemerintah berikan? Solusinya itu pengurangan stunting dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kemudian pengurangan stunting, yaitu solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah. Tidak ada. Oke. Cukup ya, sekian. Mari kita masuk ke bikin diskusi. Ya. Bikin diskusi, bikin kelompok. Satu kelompok 4 orang. Silakan. Tempatnya dipindahkan, kemudian LKPD-nya akan nih Ibu bagikan LKPD-nya. Oh, ya. Jadikan satu bangkunya ya biasa. Oh. Udah. Iya. Ini ada jawabannya ya. Kelompok berapa? Ini nih. Ini kelompok 4. Ya. Kelompok 4, kemudian ini kelompok 4. Nanti yuk, jadi satu. Ya, tulis nama dan kelompoknya. Ditulis nama dan kelompoknya, jawabannya ada di belakang gitu ya. Ya, itu kan ada jawabannya. Tinggal diisi aja. Sok. Nomor cepet diisi. Ini dilepasin. Ganti-gantian aja. Oke nih. Kalian maju. Ayo, maju ke depan. Ya. Oke. Udah mulai. Ya. Yang udah nyala kan? Udah nyala ya? Udah nyala belum? Udah. Oke. Nggak tahu, udah. Udah ya. Stop. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan setiap manusia dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara terus-menerus seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia dan terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan peran-peran pelaku ekonomi. Uraikan secara singkat. Peran-peran pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau keluarga. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Yang keempat ada rumah tangga masyarakat luar negeri. Pertanyaan ketiga adalah apa hasil dari tayangan video tadi? Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat konsumsi? Yaitu pendapat individu, harga barang, tren pasar, preferensi konsumen, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, masalah-masalah apa yang terjadi pada video pembelajaran tadi? Faktor yang mempengaruhi tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia ada pada sektor pertanian, perdagangan, faktur, dan makna minum, di mana terjadi ketimpangan di mana peluang padat kerja tergantinya dengan padat karya. Hal ini dipengaruhi tingkat upah, kebijakan fiskal, hingga struktur ekonomi yang mampu. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Ada jawabannya di situ. Ada. Siapa? Kelompok berapa yang mau tanya? Ya, kelompok 3. Oh, kelompok 1. Ya, maaf. Ya, kelompok 1. Pertanyaannya adalah dalam kegiatan ekonomi terdapat apa saja?
Ya. Eh, Ya, Ada silakan. 4. Yang pertama rumah tangga konsumsi atau keluarga, yang kedua rumah tangga produsen, dan yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga masyarakat luar negeri. Iya, betul. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ya. Siapa sajakah yang menjadi pelaku ekonomi katanya ya? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Mohon maaf, mungkin tadi yang pertanyaan dari kelompok 1 salah menjawab. Oh, gitu. Yang Ya. dari kelompok 1 jawaban yang benar itu Iya. menurut saya Betul, adalah pendapatan individu, Kemudian? harga barang, tren pasar, preferensi konsumen, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ya. Sedangkan pertanyaan dari kelompok 4, Kelompok kelompok 3? tiga, Iya, maaf. kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 jawabannya adalah rumah tangga konsumsi atau keluarga, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Iya. Ya, itu adalah diskusi referensi. Ya, silakan ditutup dulu. Ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mas. Udah ya? Lanjut. Ya, kita lanjut ke setelah kita selesai, kita lanjut ke evaluasi ya, kuisisi ya. Ibu kirimkan link lagi. Ibu akan mulai ya. Tidak ada pemain. Oke, dulu. Sudah ada yang partisipannya belum masuk. Masukkan dulu. Langsung aja di quit. Lagi loading. Ya, ya, terus, ya, udah, yang lain, ya, terus, ya. Ya, oke. Sudah ya? Udah? Oke, mulai ya. Belum? Udah? Oke ya, kita mulai. Nggak punya kotak. Ini goblok. Hah? Masih? Oh, mati dulu. Udah ya? Udah ya? Kita ini dulu. Ya, itu. Ya, juara pertamanya adalah Nidia, keduanya adalah Alika, dan yang ketiganya adalah
Vanesia ya, evaluasi tahun ini ya. Oke, sudah. Baik, kalau begitu kita ambil kesimpulannya dari pembelajaran hari ini bahwa peran-peran dari pelaku ekonomi itu adalah sebagai apa satu? Pertama tadi apa perannya? Peran ekonomi itu adalah sebagai pelaku ekonomi rumah keluarga atau konsumsi, kemudian rumah tangga atau produsen, yang ketiga adalah pemerintah, yang keempat adalah ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja? Satu adalah faktor dari apa saja? Oke ya. Baik, kita akan melakukan refleksi hari ini ya di aplikasi Camdut ya. Silakan kalian isi aplikasinya. Sebentar. Sudah? Atau lagi? Ayo. Apa aja pokoknya menyenangkan, membosankan. Membosankan. Udah. Pokoknya menyenangkan, membosankan. Udah, jangan. Sudah? Udah, segini. Oke. Yang kedua, tinggal diklik nomor 2-nya. Pembelajaran menyenangkan, oke. Yang lainnya, apakah ini menyenangkan? Oke, cuma 2 pertanyaan ya. Dasar yang keempat adalah presensi konsumen. Baik ya, kita akhiri pembelajaran kita tentang perilaku ekonomi dalam kegiatan hari ini ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin ya. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Minggu depan kita belajar tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran ya.